Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa bencana yang sering terjadi tidak terlepas dari ulah kita sendiri. Beberapa bencana tersebut adalah antara lain banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir ini dapat mengakibatkan banyak kerugian, di antaranya persediaan air berkurang, karena air bersih terkontaminasi zat-zat yang lain. Selanjutnya, banjir juga mengakibatkan sumber penyakit. Dengan kondisi tidak higienis atau kotor, penyakit akan gampang menyebar. Pertanian dan persediaan makanan menjadi langka. Kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Pepohonan akan terendam air. Pohon yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernafas. Jalur transportasi akan hancur dan sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu, apa yang dapat menyebabkan banjir? Hal-hal yang dapat menyebabkan banjir diantaranya adalah banjir bandang akibat curah hujan yang sangat besar. Banjir juga diakibatkan badai laut besar atau bencana lain seperti tsunami, atau juga seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain itu, kita sebagai manusia menjadi penyumbang banjir terbesar karena kita selalu membuang sampah sembarangan ke sungai. Bencana selanjutnya adalah kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang panjang. Bisa terjadi dalam beberapa bulan atau bertahun-tahun. Penyebab dari kekeringan antara lain adalah musim kemarau yang panjang. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena air di tanah akan habis ataupun penggunaan lain oleh manusia secara berlebihan. Dampak dari kekeringan. Salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum. Jika sumber air minum tidak tercukupi dengan baik, manusia akan mengalami dehidrasi, yang mana sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu, manusia akan kekurangan pasokan makanan, karena tumbuhan dan hewan mati karena kekurangan air. Bencana selanjutnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup. Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian berulang-ulang setiap tahun yang pada umumnya terjadi pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita semua. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya adalah asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, serta hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal inilah yang dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan juga bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Lalu bagaimana cara agar kita dapat menjaga kelestarian lingkungan? Hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah
Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi tersumbat. Aliran air tak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir. Ikan-ikan akan mati, dan tentunya merugikan manusia itu sendiri. Yang kedua, tidak membakar sampah. Membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Inilah yang mengakibatkan suhu di bumi tidak stabil. Yang ketiga adalah menghemat energi. Menghemat energi listrik tidak hanya berguna untuk mencegah bencana kebakaran saja, namun dengan melakukan penghematan energi, maka penggunaan bahan bakar akan berkurang. Polusi pun akan berkurang, dan juga pengeluaran untuk biaya listrik juga berkurang. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah bekas pakai, sehingga sampah yang tidak terpakai dapat kita gunakan kembali. Yang kelima, menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus listrik yang memiliki sifat merusak. Yang keenam, melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal. Dengan kegiatan ini, kelestarian hewan serta hutan akan terancam. Secara tidak langsung, akan membahayakan kehidupan manusia juga. Untuk itu, marilah kita jaga kelestarian lingkungan kita. Semoga dengan melihat video ini, kita semua akan sadar dan mulai berupaya untuk melestarikan lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa bencana yang sering terjadi tidak terlepas dari ulah kita sendiri.